Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, nama gue Eka. Jadi hari ini gue mau review sebuah novel terjemahan yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama berjudul Gadis Minimarket atau Convenience Store Woman. Dalam bahasa Jepang berjudul Konbini Ningen, karya Sayaka Murata. Cerita bermula dari seorang wanita bernama Keiko Furukura. Dia berusia 36 tahun. Akan tetapi di saat orang lain yang seusia dengannya sudah memiliki pekerjaan tetap, Keiko masih bekerja part-time di sebuah minimarket. Di usianya yang hampir mencapai kepala 4, Keiko juga belum menikah dan belum pernah pacaran. Hal tersebut dikarenakan Keiko tidak pernah merasakan jatuh cinta dan sulit menunjukkan ekspresi seperti marah, sedih, dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Keiko menunjukkan sebuah ekspresi perasaan bahkan membuat dirinya meniru tingkah laku orang lain yang dilihatnya. Mulai dari cara menghadapi sebuah peristiwa bahagia, peristiwa buruk, memilih pakaian, hingga cara bersikap kepada pelanggan di minimarket. Keanehan itu semua sudah diketahui sang ibu sejak Keiko kecil dan pernah dilakukan proses terapi. Tetapi belum ada kejelasan penyakit dan perubahan dalam diri Keiko. Padahal semasa ia kecil, Keiko berlimpah kasih sayang dari keluarga. Masyarakat di sekitar lingkungan Keiko menganggap wanita ini jauh dari kata normal dan melihat Keiko sebagai wanita aneh. Perang batin yang harus dihadapi Keiko untuk menjadi manusia yang normal di mata masyarakat juga dirasakan oleh tokoh lain bernama Shiraha. Dalam novel ini, Shiraha diceritakan sebagai seorang pria yang juga bekerja part-time di minimarket. Ia sering membuat masalah saat bekerja. Pertemuan antara Keiko dan Shiraha bukan untuk menciptakan sebuah scene romantis, melainkan menawarkan sebuah jawaban dari permasalahan di antara keduanya. Lantas, akankah Keiko menjadi manusia normal seperti standar normal di mata masyarakat? Di saat manusia sudah mulai menggunakan standar dalam berkehidupan menjadi manusia normal di lingkungan masyarakat, seperti pernikahan, pekerjaan tetap, dan memiliki anak. Novel ini mengangkat sebuah perjuangan dan realita kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Meskipun latar yang diangkat dalam novel ini adalah masyarakat Jepang, kenyataannya standar normal juga turut dirasakan seluruh masyarakat di dunia. Beberapa topik permasalahan lain juga ikut mewarnai cerita dalam novel ini. Seperti rasa nyaman Keiko dalam bekerja di dunia minimarket harus terkikis dengan stereotip masyarakat akan pekerjaannya. Tuntutan hidup untuk bisa menyelesaikan pendidikan kuliah yang dirasakan Shiraha sebagai seorang pria agar mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi. Pentingnya status pernikahan untuk masuk ke dalam masyarakat. Cara bersikap menunjukkan sebuah ekspresi bertingkah laku dalam bermasyarakat, hingga pembagian peran antara pria dan wanita dalam status pernikahan. Tokoh yang dihadirkan dalam novel juga memiliki ciri khas. Keiko mewakili sosok wanita pekerja keras, berusia hampir mencapai kepala 4, tetapi masih belum menikah. Shiraha menggambarkan sosok pria parasit yang lebih memilih menumpang hidup kepada perempuan. Sugawara dan Izumi, rekan pegawai minimarket tempat Keiko melihat contoh cara bertingkah laku selayaknya manusia normal dalam bermasyarakat. Dan juga ada beberapa tokoh tambahan lain yang ikut mewarnai novel ini. Walaupun kebanyakan cerita dalam novel ini berpusat pada diri Keiko. Minimarket sebagai tempat kerja sekaligus tempat persembunyian Keiko dari dunia normal yang pada kenyataannya kejam dan melelahkan.
Ketika kalian membaca novel ini, pasti akan timbul pertanyaan maksud standar normal itu seperti apa. Dan hal tersebut sangatlah relate dengan kenyataan hidup. Banyak yang sudah berusaha untuk menjadi normal, tapi ada saja orang lain yang beranggapan belum cukup. Alur cerita yang dihadirkan cukup menarik dan memiliki ciri khas, seperti yang ada pada tokoh Keiko. Dia memiliki keanehan dengan tidak bisa mengekspresikan perasaan, tetapi di dalam cerita ini tidak dijelaskan riwayat penyakitnya. Secara keseluruhan, novel ini bagus banget untuk kalian beli dan baca. Cerita yang dihadirkan sangat unik, walaupun gue sendiri masih merasa keanehan pada tokoh Keiko seharusnya saat masih kecil dibawa ibunya ke psikolog, langsung bisa terlihat jelas penyakitnya seperti apa. Selebihnya gue suka kehadiran cerita seperti ini, karena cocok banget bagi kalian yang baru memasuki dunia kerja dan lingkungan masyarakat, sehingga bisa mengetahui secara lebih dalam. Kalau kalian beranggapan buku ini hanya berisi kisah seorang wanita dan karirnya sebagai pegawai minimarket, kalian salah besar. Buku ini tidak hanya mampu mengangkat suasana bekerja di minimarket, tetapi mampu membawa rasa gelisah dan overthinking gue selama ini terkait beberapa topik penting, seperti pernikahan, kenyamanan dunia kerja, wanita di usia dewasa, dan kesiapan menjadi bagian dari anggota masyarakat. Itulah mengapa gue merasa buku ini spesial dan kalian harus banget baca. Awalnya gue membayangkan menjadi pegawai minimarket adalah pekerjaan yang umum dan tidak ada yang spesial. Tapi ternyata dari buku ini gue belajar bahwa semua pekerjaan yang dipilih memiliki latar belakangnya masing-masing dan akan menjadi spesial jika orang tersebut bisa menikmatinya dengan baik. Menurut gue, novel ini sangatlah bagus dan syarat akan makna. Novel ini memang layak masuk jajaran daftar bestseller dan ajang penghargaan, karena novel ini mampu menghadirkan sebuah ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, dengan sangat jelas lewat suasana yang digambarkan, serta kalimat yang ditulis menjadikan penulis berhasil merealisasikan sebuah cerita. Novel ini juga mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa perbedaan itu ada, dan sebagai manusia sudah selayaknya kita bisa menghargai setiap keputusan yang orang lain pilih. Dengan hadirnya perbedaan juga bukan sebagai batas yang menjadikan timbulnya keanehan, tapi dengan berbeda menimbulkan sebuah keberagaman dalam ruang lingkup masyarakat. Walaupun novel ini novel terjemahan, tapi kalimat bahasa Indonesia yang disajikan penerjemah sangatlah bagus dan tidak membingungkan pembaca. Bahkan gue sepintas saat membaca novel ini hampir tidak menyadari bahwa novel ini ternyata novel terjemahan. Cover novel yang berwarna kuning cerah dengan karikatur gambar wanita memeluk minimarket, sepintas saat melihatnya juga syarat akan makna. Ditambah label harga yang biasa dijumpai di minimarket menjadikan ciri khas dari novel ini. Di negara asalnya, novel ini memang sudah lama terbit, tetapi bukan berarti menyurutkan rasa penasaran gue untuk membaca kisah dari gadis pegawai minimarket yang amat sangat mencintai pekerjaannya dan menjadikan minimarket sebagai dunia kedua dari dunia nyata yang syarat akan standarisasi umum. Gadis itu bernama Keiko Furukura. Semua pertanyaan yang selama ini gue dengar selama hidup bermasyarakat, ternyata masyarakat di negara lain juga mengalaminya. Dan pada kenyataannya, jika terus membahas standar dan kategori umum dalam berkehidupan di masyarakat, memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena semua punya pendapat, sudut pandang, dan ekspektasinya sendiri. Buat gue, Keiko hebat, karena mau berusaha mencari tahu standar umum dalam bermasyarakat, dengan tetap mengerjakan apa yang dia suka, walaupun melewati usaha yang cukup panjang. Ada satu kalimat yang gue suka dalam novel ini, dunia normal adalah dunia yang tegas dan diam-diam selalu mengeliminasi objek yang dianggap asing.
Mereka yang tak layak akan dibuang. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir review gue tentang novel yang berjudul Gadis Minimarket atau Convenience Store Woman. Sampai bertemu di review buku selanjutnya.